Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben, aktifkan videonya Ben. Aktifkan suaranya Ben. Gunakan perangkat teleponnya Ben. Ditekan sebelah kiri bawah. Oke, sambil menunggu yang lainnya kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada pagi hari ini. Hari ini kita akan sama-sama belajar ya anak-anak ya. Belajar materi SKI. Materi pertama di semester 2 ini adalah Abu Bakar Asy-Siddiq. Ya, sang pembenar. Semester kemarin kita telah mempelajari sampai wafatnya Nabi Muhammad, ya kan? Nabi Muhammad wafat, kemudian ketika Nabi Muhammad wafat, maka Abu Bakar Asy-Siddiq ini ditunjuk sebagai pengganti Rasulullah. Kenapa kok para sahabat menunjuk Abu Bakar Asy-Siddiq? Karena di dalam memimpin sholat ketika Rasulullah sakit, Abu Bakar Siddiq lah yang ditunjuk untuk menjadi imam. Maka para sahabat sepakat untuk menjadikan Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai khalifah, Amirul Mukminin, sebagai pemimpinnya bagi para kaum muslimin. Ya. Oke, selanjutnya ialah kita akan bicara tentang riwayat dan silsilah Abu Bakar Asy-Siddiq. Siapa sih Abu Bakar Asy-Siddiq? Kemudian adakah garis keturunan dengan Rasulullah? Kemudian mengapa kaum muslimin menunjuknya sebagai khalifah? Untuk yang terakhir ini sudah Bapak jelaskan tadi ya, mengapa Abu Bakar Asy-Siddiq ditunjuk sebagai khalifah, yaitu para sahabat menisbatkan ataupun menyamakan bahasanya Rasulullah ketika sakit memerintah Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam di masjid. Maka dengan demikian para sahabat sepakat bahasanya berarti pengganti Rasulullah ialah Abu Bakar As-Siddiq. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang siapakah Abu Bakar As-Siddiq, kapan lahirnya begitu ya. Oke, Abu Bakar As-Siddiq itu merupakan orang yang pertama kali masuk Islam, salah satu orang yang pertama kali masuk Islam, As-Sabiqul Awalin ya. Kemudian nama lengkapnya ini Bapak garisi, nanti video ini direkam ya, nanti Bapak akan kirimkan ke grup juga. Jadi ini Abdullah bin Abdul Quthab bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murarah bin Ka'ab bin Lu'lu'ai dan bin Hobi al-Quraisy at-Tamimi. Garis keturunannya bertemu dengan Rasulullah pada kakeknya yang bernama Murrah. Waalaikumsalam. Ia dipanggil sebagai Abu Ka'ab. Jadi Abu Bakar ini pertamanya namanya itu dipanggil sebagai Abu Ka'ab. Kemudian setelah masuk Islam digantilah oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Nama Abu Bakar sendiri diberikan Rasulullah karena putrinya yang bernama Aisyah dinikahi oleh beliau. Jadi Abu Bakar ini kenapa diberi nama Abu Bakar? Karena
putrinya Abu Bakar yang bernama Aisyah ini dinikahi oleh Rasulullah, maka namanya Abu Bakar. Jelas ya, jadi Abu Bakar ini adalah keturunan Bani Tamim. Tamim atau Taim, ya. Dia bertemu dengan silsilahnya bertemu dengan Rasulullah pada kakeknya yang bernama Murrah. Ini ya, kakeknya yang bernama Murrah. Oke, kemudian selanjutnya itu adalah silsilahnya Abu Bakar. Kemudian nama sebelum masuk Islam namanya Ka'ab, kemudian nama setelah masuk Islam diganti Abdullah, ketika menikahkan anaknya Abu Bakar dengan Rasulullah kemudian diganti namanya Abu Bakar. Sekarang kapan sih Abu Bakar itu lahir? Abu Bakar lahir itu pada tahun 573 Masehi. Ia memiliki dua julukan. Yang pertama Atik, kemudian Asyidik. Atik yang berarti tampan dan suci. Ya. Kemudian gelar ini diberikan kepadanya karena wajahnya yang menawan dan jiwanya yang suci, karena tidak pernah menyembah berhala. Jadi dia dikasih nama Atik karena dia itu selama walaupun dia belum masuk Islam, dia tidak pernah menyembah berhala. Ya kan? Tidak pernah menyembah berhala. Kemudian gelar Asyidik itu diperoleh karena Abu Bakar adalah orang yang pertama kali mempercayai ucapan Rasulullah ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Jadi banyak orang yang kemudian ragu akan penyampaian berita Rasulullah tentang Isra Mi'raj ini, kemudian Abu Bakar lah orang yang pertama bersaksi bahwasanya saya percaya apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Nah, itu adalah tentang silsilah Abu Bakar. Ya, ini tentang silsilah Abu Bakar. Kemudian yang selanjutnya adalah kepribadiannya Abu Bakar. Seperti apa sih sosok khalifah yang pertama Abu Bakar, ya kan? Kita akan lanjutkan dengan yang pertama ialah Bapak besarkan dulu. Nah, Abu Bakar itu memiliki kepribadian yang sangat mulia, ya. Sejak anak-anak ia terkena berkemauan keras. Jadi Abu Bakar itu anaknya orang yang tidak punya, alias ya sederhana lah. Tapi dia memiliki kemauan yang keras. Sehingga dengan kemauan yang keras dia itu berdagang kemana-mana. Akhirnya dia diangkat derajatnya menjadi orang yang terpandang di masyarakat Quraisy. Karena apa? Karena dia itu dengan kekayaannya tadi, karena dia bekerja keras, kemudian dia karena tegas, jujur dan bijaksana, akhirnya dia memperoleh penghargaan ataupun dipandang ya oleh ya anak-anak. Pasti kalau awalnya misalkan jadi orang yang nggak punya, kemudian ketika menjadi orang yang kaya ataupun berkecukupan, pasti akan dipandang begitu. Tidak hanya hartanya saja, tapi kalau memiliki ilmu yang banyak juga, pasti anak-anak akan dipandang juga. Nah, ini ya setelah dia dewasa, dia pergi berdagang. Ini yang menyebabkan kenapa Abu Bakar itu tidak pernah menyembah berhala. Ya, tadi kan disebutkan dia gelar Atik, tidak pernah menyembah berhala. Kenapa kok dia bisa nggak menyembah berhala? Oh, karena dia itu bekerja keras dan suka berdagang. Jadi berdagangnya itu ke Syam, ke Yaman. Kalau sekarang itu dia ke Irak, ke Madinah begitu. Jadi dia berdagang. Jadi akhirnya dia tidak melakukan perbuatan jahiliyah orang kafir Quraisy yang menyembah berhala. Karena dia sibuk, ya kan, sibuk berdagang itu. Itu adalah
itu adalah sifat dari Abu Bakar. Ya. Kemudian kita lanjutkan yang selanjutnya ialah tentang perjuangan Abu Bakar. Yang pertama ialah jadi setelah Nabi meninggal itu banyak orang yang mengaku Nabi. Oleh Abu Bakar, nabi-nabi itu ditumpas oleh Abu Bakar, dibunuh. Itu yang dilakukan Abu Bakar. Dan masih banyak lagi pemberontakan. Jadi orang yang tadinya sudah masuk Islamnya itu karena terpaksa, banyak yang keluar dari Islam ini, murtad lagi. Salah satunya adalah Bani Asy'ad, Bani Bahrain, dan sebagainya. Dia itu murtad kembali. Nah akhirnya Abu Bakar ini mengingatkan dengan surat. Ketika diingatkan tidak memperdulikan, maka Abu Bakar memeranginya. Karena kenapa kok diperangi? Karena kalau kaum kafir, kaum murtad itu dia keluar dari Islam itu pasti nanti akhirnya akan apa? Memberitahu kelemahan kaum muslimin kepada musuh kaum muslimin, maka dia harus diperangi karena berbahaya. Itu ya. Yang kemudian yang selanjutnya ialah menyadarkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi setelah tadi Nabi meninggal, banyak orang yang keluar dari Islam, banyak juga yang akhirnya tidak mau membayar zakat. Jadi dia keluar dari Islam, ada juga yang masih tetap Islam tapi dia akhirnya tidak mau membayar zakat. Kemudian dengan Abu Bakar kemudian diberikanlah surat, bahasanya siapa yang tidak mau membayar zakat maka akan dipaksa secara paksa untuk diambil zakatnya. Itu ya. Ya kan, dipaksa untuk diambil zakatnya. Apa tujuannya Abu Bakar mengelola zakat? Abu Bakar ingin menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat. Jadi orang-orang yang nggak mampu melalui zakat fitrah itu dan zakat hartanya, mereka yang tidak mampu itu bisa sejahtera, hidupnya bisa baik. Kemudian yang ketiga ialah memperluas wilayah kekuasaan Islam. Tadinya Islam itu hanya ada di Madinah dan Mekah pada zamannya Rasulullah, ya kan? Kemudian memperluaslah wilayah Islam itu sampai ke Persia atau Romawi Timur, ya kan? Yang dipimpin oleh Zaid Usamah bin Zaid, ya. Jadi terjadi perluasan wilayah. Tadinya pada zaman Rasulullah itu fokusnya adalah di Madinah dan Mekah. Pada zamannya Abu Bakar, ya, pada zamannya Abu Bakar itu diperluas sampai Romawi dan Syria. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, mengumpulkan musnaf Al-Quran. Jadi karena tadi banyak peperangan, Abu Bakar itu mengirim ke Romawi, ke Syria. Para sahabat yang menghafalkan Al-Quran itu akhirnya banyak yang meninggal, banyak yang mati syahid. Maka diperintahkanlah para sahabat yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan para penghafal Al-Quran. Ya, dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit untuk menghafalkan Al-Quran. Untuk mengumpulkan para penghafal Al-Quran dan menulisnya di dalam sebuah musnaf yang utuh, ya kan. Nih, akhirnya
Zaid bin Sabit mampu untuk mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk lembaran-lembaran kertas yang utuh. Itu pada zamannya Abu Bakar. Ya, jadi pada zamannya Abu Bakar itu Al-Quran dibukukan dalam satu buku, tapi pada zamannya Utsman baru buku Musnaf Utsmani itu dikirimkan ke daerah-daerah lain. Nanti kita pelajari di bagian Utsman. Oke, kemudian sifat positif yang perlu dicontoh dari Abu Bakar. Yang pertama, Abu Bakar itu rendah hati. Ya, walaupun dia menjadi khalifah, dia tetap rendah hati, tidak sombong. Itu kenapa kok demikian? Kenapa kok bisa dikatakan demikian? Karena ketika dia menjadi khalifah, dia sering mendatangi anak yatim, janda-janda, tua untuk melihat kondisinya. Itu makanya Abu Bakar itu dikatakan sebagai orang yang rendah hati. Yang selanjutnya ialah dermawan dan suka menolong. Ya kan? Jadi Abu Bakar ini hampir tidak tidak menyisakan hartanya, tidak banyak menyisakan hartanya. Jadi ketika Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, jadi ketika perang kan Rasulullah selalu mengatakan siapa yang mau menyumbang, begitu. Abu Bakar selalu mengatakan saya akan menyumbangkan semua hartanya. Kemudian Rasulullah ini bertanya, wahai Abu Bakar, kemudian apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, yang aku tinggalkan tidak ada. Nih jawabannya ya, tidak ada. Saya tidak meninggalkan apapun kecuali hanya Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Itu tandanya tuh Abu Bakar tuh nggak pelit, suka menolong. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah sederhana. Ya, Abu Bakar itu berpakaian biasa saja, sederhana pada umumnya, walaupun dia kaya, tidak pernah bermewah-mewahan dengan kekayaannya, ya biasa aja. Ya kalau punya duit beli baju ya beli baju, tidak untuk disombongkan. Ya beli baju ya beli baju, apa yang perlu dibeli ya beli. Itu ya tentang Abu Bakar. Ini sengaja materinya agak banyak, ini kan direkam oleh Pak Saiful, nanti kalian bisa ulang-ulang terus. Oh jadi ini Abu Bakar seperti ini. Ini nanti direkam, kalian bisa melihatnya kembali di videonya. Yang penting kalian sudah mendapatkan penjelasan dari Pak Saiful. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Bapak stop dulu screen-nya. Ada yang mau bertanya? Sesa Akila, Fajar, Valen, Hafiz Hussein, Alvina Zia Eka Putri, Hafiz Akbar, Dava, Kirana. Bapak tulis dulu ya. Yang aktif dalam Zoom, Bapak tulis dulu. Dan Bapak cari SKI-nya. Oke. Oke, Alvino ya. Dava, Ben, kemudian Hafiz Nur Akbar, Hafiz Hussein, Fajar, M. Fajar Siddiq, Kirana, Alvina Zia, Valen, Sesa Akila, Valen, Sesa Akila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ini Sofura Meka juga. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, itu ya. Sofura Meka mau tanya? Enggak. Alvina Zia mau tanya? Ada yang mau tanya? Oke, nanti kita sebentar aja ya, paling sekitar ya 20 menit lah. Kita pakai Zoom ini, setelah itu minggu depan mungkin kita hanya melakukan apa ya? Review pembelajaran ya. Nanti minggu depan mungkin kalian coba menjelaskan ya, bikin video coba menjelaskan siapa itu Abu Bakar, silsilahnya apa dan sebagainya. Enggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.